Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi kelas 7 bab yang pertama, yaitu Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Pada bab pertama kali ini kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis, fungsi Al-Quran, fungsi hadis, dan beberapa hal yang terkait dengan Al-Quran dan hadis. Baiklah, kita akan belajar bersama pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Dan kata dasarnya adalah Quran yang artinya adalah bacaan. Huruf alif pada kata Quran sebagaimana menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, huruf alif pada kata Quran tersebut mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran, lanjut Quraisy Shihab, karena ia mudah diingat. Tidak hanya oleh orang tua, anak-anak pun sangat mudah untuk menghafalnya. Kesempurnaan Al-Quran itu telah terbukti dalam sejarah bahwa tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca ribuan tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quranul Karim, bacaan yang sempurna lagi mulia itu. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi secara istilah, kita kembali kepada pengertian Al-Quran. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pertama, Al-Quran merupakan kalamullah. Artinya Al-Quran bukanlah ucapan Nabi Muhammad, bukan pula ucapan malaikat ataupun makhluk lainnya. Tetapi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Dan yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir, yang artinya mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya dan tidak pernah berbohong. Dan yang keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya adalah Alkitab atau kitab Allah yang kita temukan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita temukan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan
kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran yang ditemukan dalam Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya, Al-Furqan sebagai pembeda, Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Dzikr sebagai peringatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita belajar tentang fungsi Al-Quran dalam Islam secara menyeluruh. Yang pertama, Al-Quran adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Sebagaimana kita ketahui bahwa kaum muslimin mayoritas menyepakati 4 macam sumber hukum, yang secara berurutan adalah Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Apabila dihadapkan dengan sebuah kasus atau peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, yang pertama dilihat atau sebagai bahan rujukan adalah Al-Quran. Jika ditemukan hukum di dalamnya, maka hukum tersebut dilaksanakan. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka kemudian dicari di dalam As-Sunnah. Jika ditemukan, maka menggunakan As-Sunnah tersebut. Jika tidak ditemukan dalam Sunnah, maka kemudian melihat apakah terdapat ijma' atau kesepakatan para ulama. Kesepakatan ulama ini adalah kesepakatan dari para mujtahid yang hidup satu zaman mengenai hukumnya. Jika ditemukan, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan, maka dilakukan ijtihad atau upaya mengeluarkan hukum oleh para ulama yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan menggunakan qiyas terhadap nas, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Fungsi yang kedua adalah sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Manusia yang penuh dengan keterbatasan akan sulit untuk mengakses hal-hal di luar akal. Maka Al-Quran adalah sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Fungsi Al-Quran yang ketiga adalah petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Jadi Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tapi bagi manusia secara umum. Karena memang Al-Quran kandungannya bersifat universal, seperti hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang, tidak hanya orang yang berislam saja, tetapi juga umum bagi seluruh manusia. Fungsi Al-Quran yang keempat adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran adalah sebagai hakim atau standar untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yang masih berlaku setelah Al-Quran diturunkan. Kita telah belajar tentang cara pengertian Al-Quran secara luas, maka sekarang kita lanjutkan pengertian hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan. Sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Dari pengertian hadis tersebut, dapat kita ketahui bahwa hadis itu memiliki 4 elemen. Yang pertama adalah perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua adalah perbuatan. Perbuatan adalah
penjelasan-penjelasan praktis Nabi Muhammad terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya. Seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabdanya. Elemen yang ketiga adalah takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya tersebut. Elemen yang keempat adalah sifat, keadaan dan himmah atau keinginan Rasulullah. Sifat-sifat dan keadaan Nabi Muhammad adalah merupakan komponen hadis yang meliputi. Yang pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral atau akhlaknya. Yang kedua, silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. Yang ketiga adalah himmah atau keinginan, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis mengulang perintah atau larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan puasa, dan perintah pelaksanaan puasa sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga dalam hal ini hadis sifatnya mempertegas perintah yang telah ada di dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua adalah menguraikan atau menjelaskan dan memerinci ayat yang bersifat global atau mujmal. Banyak ayat, baik itu perintah ataupun larangan yang terdapat di dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum, belum terperinci. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah tersebut belum bisa dilaksanakan. Misalnya, perintah melaksanakan sholat yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 dan di beberapa surah dan ayat yang lain. Namun dalam semua ayat tersebut tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Artinya, sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat. Maka kita sudah bisa melaksanakan sholat sebagaimana perintah Al-Quran dan tata cara pelaksanaannya melihat tata cara pelaksanaan sholat Nabi. Maka di sini fungsi dari hadis tersebut adalah menjelaskan atau merincikan ayat yang bersifat global atau mujmal. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga adalah menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Misalnya, haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan lain-lain. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum, seluruh manusia, seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedang bepergian maupun di rumah, dan lain-lain. Rasulullah mengecualikan atau mengkhususkannya. Misalnya, sebagai contoh adalah Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berdasar ayat tersebut, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, balik, berakal, mukim tanpa kecuali. Bahkan Rasul pun mengancam bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama. Lalu, adakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat? Jawabnya ada. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan. Abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa hadis riwayat Abu Daud tersebut berfungsi untuk membatasi keumuman ayat Al-Quran tentang sholat Jumat. Yang terakhir, kita belajar fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Setelah kita belajar tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis, fungsi Al-Quran dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam yang pertama adalah Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya. Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Semoga memberi kemanfaatan terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.